saat ini menjadi sebuah tren baru di kalangan masyarakat. Tua, muda, pria, wanita menikmati aktivitas berbelanja virtual ini. Masyarakat memilih berbelanja secara online karena sangat mudah dilakukan. Tak perlu lelah memilih barang dan menawar kepada penjual. Cukup melihat gambar dan mengetahui harga, transaksi pun bisa dilakukan. Meski terbilang mudah, hemat waktu, serta hemat tenaga, belanja online juga memiliki resiko loh pemirsa. Tak sedikit pembeli yang merasa tertipu karena barang yang mereka terima jauh dari ekspektasi kita. Barangnya berbeda dengan foto atau apa yang dijanjikan oleh penjual sangat tidak sesuai ketika barang pesanan telah tiba. Seperti yang dialami oleh beberapa orang berikut ini. Mereka merasa tertipu dan kecewa karena barang pesanannya jauh di luar ekspektasi. Berikut 7 kasus kegagalan belanja online versi On The Spot. Januari kemarin, seorang pria asal Singapura yang bekerja di Technical Support Office menambahkan ramuan cinta ke dalam air minum wanita pujaannya. Pria bernama Wong Fuk Hyong ini membeli 2 botol ramuan cinta di sebuah toko online. Dalam deskripsinya, ramuan ini diklaim ampuh membuat wanita yang disukai jatuh cinta pada seseorang yang menuangkan ramuan tersebut. Tanpa pikir panjang, Wong membeli ramuan ini dan menuangkannya ke air minum wanita yang ia suka. Dengan harapan wanita itu akan jatuh cinta padanya. Berhasilkah? Sayangnya, ramuan cinta ini malah membuat sang pujaan hati keracunan. Awalnya korban meminum air dari botol yang telah ditetesi ramuan cinta dan menemukan bahwa rasanya pahit. Korban pun segera memuntahkannya. Pada kesempatan lain, korban meminum minuman yang ada di atas mejanya dan kembali merasakan rasa pahit. Setelah minum, korban merasa tenggorokannya kering, tak bisa berpikir jernih, dan tak bisa tidur di malam hari. Karena penasaran, ia pun meninggalkan ponselnya di meja untuk merekam siapa pelaku yang membuat air minumnya terasa aneh. Wanita ini mendapati Wong berjalan ke mejanya dan menuangkan sesuatu ke dalam botol air mineral di mejanya. Ia segera melapor ke polisi dan esok harinya Wong ditangkap. Setelah dianalisis, ramuan cinta yang dimiliki Wong diketahui mengandung 2 zat, yakni xylazine yang merupakan obat penenang dan analgesik. Efek yang ditimbulkan pada manusia meliputi mengantuk, disorientasi, hipotensi, jantung berdetak lambat, dan depresi pernapasan. Jika tidak dihentikan, korban dapat terkena insomnia, tremor, agitasi, sakit kepala, bahkan aktivitas otot yang berlebihan. Akibat perbuatannya ini, pria 43 tahun ini didakwa membahayakan nyawa seseorang. Ia dijatuhi hukuman kurungan penjara dan denda sebesar $1.500 atau sekitar 20 juta rupiah. Berikutnya adalah kegagalan yang dialami para wanita saat membeli gaun. Ada yang terlalu pendek dan ada yang terlalu panjang. Gadis ini membeli sebuah gaun berlengan panjang dengan bagian punggung terbuka sehingga memberi kesan anggun, seksi, dan elegan. Tapi apa yang diharapkan ternyata jauh dari kenyataan. Saat gaun yang dipesan tiba dan ia mencoba mengenakannya, hasilnya bukan kesan seksi dan elegan yang didapat, tapi malah gaun kedodoran yang tidak jelas bentuknya. Baju-baju yang dipakai oleh para model di gambar selalu terlihat bagus. Umumnya, sebagian situs belanja online kerap memakai model bule bertubuh tinggi yang tentu saja berbeda dengan tinggi rata-rata perempuan di Asia. Alhasil, gaun hitam yang seharusnya pendek di atas lutut menjadi gaun hitam yang lebih mirip baju penguin setelah dikenakan oleh perempuan di Tiongkok ini. Berbeda dengan para wanita ini, tidak diketahui mereka membeli gaun dari situs belanja online di negara mana, namun karena memiliki tubuh tinggi, gaun-gaun yang seharusnya panjang menutupi kaki, malah justru menjadi gaun yang kependekan dan terlihat aneh saat dipakai. Akhir
November 2013 lalu, seorang pria asal Nottingham, Inggris bernama Peter Catchworthy mengira dirinya membeli sebuah alat game konsol di situs belanja online ternama seharga 450 pound sterling atau sekitar 9 juta rupiah. Namun ia tak menyangka jika barang yang ia dapatkan hanyalah sebuah gambar game konsol yang dicetak di sebuah kertas biasa dengan kualitas tinta yang sangat buruk. Di kertas tanda terima tertulis kalimat "Thank you for your purchase" dan keterangan bentuk barang berupa foto. Padahal Peter berniat membeli alat game konsol terbaru ini untuk hadiah Natal anak kesayangannya yang masih berusia 4 tahun, Mackenzie. Mengingat jumlah uang banyak yang telah dikeluarkannya sangat tidak sepadan dengan barang yang diterimanya, ia merasa tertipu dan langsung melaporkan kejadian ini ke pihak situs belanja online dan kepolisian. Berikutnya ada seorang gadis yang menamakan dirinya Miss Pink Diamonds yang menyatakan kekecewaannya karena 2 buah gaun yang dibelinya di situs belanja online tidak sesuai dengan yang ada di gambar. Yang pertama adalah gaun panjang berwarna merah dengan detail transparan di bagian paha dan betisnya. Lalu ada gaun panjang berwarna hitam yang terbuka di bagian punggung dan dadanya, memberikan kesan seksi dan glamor pada pemakainya. Namun saat barang yang dipesan tiba, gadis cantik ini sungguh kecewa karena tidak sesuai dengan yang ada di gambar. Gaun yang diterimanya terkesan sangat murah, dengan detail jahitan dan bahan kain yang sangat berbeda dengan yang dipesan. Ia melakukan komplain pada perusahaan online tersebut, namun tanggapan mereka juga sama mengecewakan. Akhirnya gadis ini memilih untuk memberitahu orang lain untuk berhati-hati dalam membeli baju secara online. Membeli gaun pengantin secara online nampaknya bukan ide yang bagus untuk dilakukan. Terlebih, pernikahan adalah momen sakral di mana setiap orang ingin terlihat sempurna di hari spesialnya. Seorang wanita yang tidak disebutkan namanya membeli sebuah gaun pengantin di sebuah situs online. Ia terpincut oleh sebuah gaun berwarna broken white dengan motif bordir yang indah di bagian atas. Di gambar, gaun ini terlihat sangat indah dikenakan oleh seorang model cantik. Namun apa yang diharapkan wanita ini berujung kekecewaan yang teramat sangat. Sebab gaun berwarna putih tulang atau broken white yang dipesannya menjadi warna hijau muda. Tak hanya warnanya, bahannya pun terkesan murahan dan motif bordirnya tidak sama dengan yang ada di gambar. Ukurannya terlihat longgar di atas dan roknya terlalu pendek. Dengan gaun seperti ini, calon pengantin ini mungkin tak ingin keluar dan menemui para tamu undangan. Akhir 2015 lalu, tren bibir penuh ala Kylie Jenner pernah heboh menjelang. Beberapa wanita seakan berlomba-lomba untuk membuat bibirnya terlihat penuh seperti Kylie Jenner. Berbagai perusahaan kecantikan pun mengeluarkan produk yang diklaim bisa membuat bibir terlihat lebih penuh seperti adik tiri Kim Kardashian tersebut. Salah satu korbannya adalah seorang wanita Australia bernama Brittany Forster. Mahasiswa ini membeli sebuah produk pembesar bibir berbentuk apel secara online. Produk ini mengklaim bisa membuat bibir seseorang terlihat lebih besar dan seksi. Namun apa yang terjadi lebih parah. Setelah dipakai, bibir gadis berusia 24 tahun ini malah terlihat bengkak dan lebam. Ia pun tidak hanya bisa menyesali bentuk bibirnya yang jontor. Para wanita, kaum pria juga melirik situs belanja online untuk membeli berbagai jenis pakaian seperti kemeja, celana, rompi, kaos, dan lain-lain. Namun pria-pria di Tiongkok ini nampaknya gagal membeli pakaian yang diinginkannya. Pria ini berniat membeli sebuah rompi berwarna hitam yang terlihat bagus saat dikenakan oleh seorang model di salah satu online shop.
Namun ia dibuat kecewa setelah rompi pesanannya tiba, karena ternyata hanya berbentuk kain yang di tengahnya diberi 2 lubang untuk memasukkan lengan. Mungkin ia berpikir lebih baik beli kain sendiri lalu melubanginya saja, daripada harus membeli mahal di situs online tersebut. Lain lagi dengan pria yang satu ini. Ia berniat membeli kemeja warna putih lengan pendek dilipat dengan model slim fit yang pas di badan. Ia berharap akan terlihat lebih tampan seperti pria yang menjadi model di iklannya. Namun apa daya, saat kemeja putih yang dipesannya sudah datang, alih-alih membuat dirinya semakin tampak bak model di iklan, pria ini justru malah terlihat sebagai petugas rumah sakit karena ukuran kemeja tersebut terlalu longgar untuknya, terutama di bagian lengannya. Kejadian serupa juga menimpa pria di Tiongkok ini. Berniat ingin tampil keren bak model pria yang ada di gambar, kemeja kotak-kotak yang ia beli secara online ternyata memiliki ukuran yang sangat besar, sehingga membuatnya terlihat memakai baju yang dipinjam dari orang lain. Dan pemirsa, itulah 7 kasus kegagalan belanja online versi On The Spot. Semoga kasus mengecewakan dalam belanja online tidak menimpa kita ya.